Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa melanjutkan kajian kitab Sahih Bukhari. Kita masih melanjutkan tentang masalah larangan menguburkan jenazah di dalam masjid, ya. Jadi dilarang menguburkan jenazah atau membuat kuburan di dalam masjid atau kuburan dikasih masjid, ya. Tapi jamaah sekalian diberkahi oleh Allah. Hadis yang ke-436, ya. Qala Imam Bukhari rahimahullah, hadis yang ke-435 36 ini, ya. Qala haddatsana Abu Yamani qala akhbarana Syu'aibun an az-Zuhri akhbarani Ubaidullah bin Abdullah bin Utsbah anna Aisyata wa Abdullah bin Abbas qala, sesungguhnya ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan Abdullah bin Abbas, ya, qala, keduanya berkata, lamma ketika nazala turun, ya. Jadi turun ketika turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini menjelang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ya. Jadi menjelang turunnya ajal atau wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bi Rasulillah, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada peristiwa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati ajal, ya. Dan dalam keadaan sakit, ya. Dan dalam keadaan sakit, ya. Taufiqa yatruhu khamisatan lahu. Maka Nabi bergegas, ya, meletakkan baju, ya, atau kain. Jadi Nabi ketika menjelang ajal itu, ya, dan ajal yang begitu dekat, ya, Nabi salah satu yang beliau lakukan adalah jadi baju atau kain itu kemudian diletakkan, ya, ala wajihi, ya. Jadi khamisatan lahu, bajunya Nabi tadi, ya, ala wajihi, untuk menutup wajah, ya. Jadi khamisah yang dimaksud di situ adalah memang waktu itu ada kain, gitu, ya. Jadi kain
yang itu digunakan untuk apa? Menutup wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi Nabi pun merasakan keadaan sakaratul maut ya, merasakan bagaimana prosesi ya berpisahnya antara roh dan jasad ya. Fa idza tamma biha, fa idza tamma, jadi ketika meliputi ya, atau ketika berat ya biha dengannya tadi, jadi ketika keadaan lepasnya ya roh dan jasad tadi itu dalam keadaan sakaratul maut itu berat ya, sehingga Nabi kasyafaha, membuka ya kain penutup wajah beliau ya, an wajihi, dari wajah beliau ya. Jadi itu di detik-detik terakhir ya, jadi Nabi menggunakan kain untuk nutup wajah ya, kemudian dibuka lagi gitu ya. Nah, ketika membuka wajah itu ya, faqala wa huwa kadzalik, faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya. Jadi dalam keadaan sakaratul maut seperti itu ada beberapa wasiat ya. Wa huwa, dan beliau kadzalika, dalam keadaan seperti itu. Ada beberapa wasiat peringatan untuk umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada memang wasiat-wasiat yang diwasiatkan oleh Nabi untuk umatnya ya, bukan untuk pribadi tapi untuk apa? Umatnya. Nanti untuk lebih detail lagi di kajian Syama'il ya, nanti di bab akhir ada peristiwa wafatnya Nabi dan juga wasiat-wasiat Nabi ya. Nanti untuk lebih detailnya jamaah silakan untuk ikut ngaji kitab Syama'il ya, yang saya asuh juga di masjid ini ya. Nah, singkat cerita, salah satu yang diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini masalah kuburan ya, masalah kuburan. Jangan masalah kuburan ini diserupakan dengan perilaku orang Yahudi dan Nasrani. Apa peringatan Nabi? Laknatullahi alal Yahud. Laknatullah, laknatnya Allah, alal Yahudi, atas orang Yahudi, wan Nasara, dan orang Nasrani ya. Kenapa mereka itu ahlu kitab ini, Yahudi Nasrani ini dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah? Ittakhadhu, salah satu penyebabnya adalah, penyebabnya banyak ya disebut dalam Al-Quran, tapi salah satu penyebab pokok yang diingatkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang ajal ini adalah ittakhadhu, mereka menjadikan kubura anbiyaihim, kuburan nabi-nabi mereka, masajida, sebagai masjid-masjid ya. Nah ini yang perilaku hari ini banyak ditiru ya dari kalangan umat Islam ya. Jadi walaupun itu kuburan ya, walaupun itu kuburan para nabi ya, kuburan orang-orang soleh, tetap tidak dibenarkan kalau dijadikan sebagai apa? Masjid ya. Khawatir disembah itu, khawatir diapakan? Disembah, disalahgunakan gitu. Ya. Jadi segala perilaku atau segala amal yang itu menyebabkan menyimpang ya dalam ibadah itu selalu dilarang ya. Sama ketika di zaman pasca wafatnya Nabi Nuh ya. Ya. Ketika orang-orang soleh mereka sudah wafat ya, dianggap para wali mereka sudah wafat, kemudian masyarakat kemudian membuat semacam patung ya, dibuatlah patung, atau kalau bahasa kita sekarang dibuat monumen gitu ya,
dibuat arca-arcanya, sebenarnya tujuannya baik untuk mengenang jasanya gitu. Jasa para pahlawan, para pejuang gitu kan, dibuat patung. Itu tetap nggak boleh dalam syariat Islam. Nah, akhirnya lama-lama juga patung-patung itu disembah gitu. Lama-lama juga diapakan? Disembah. Nah, demikian juga orang-orang Bani Israel ya, Yahudi Nasrani yang itu punya kebiasaan dulu ketika nabi-nabi mereka itu wafat ya, ittakhadhu qubur anbiya'ihim, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka itu sebagai masjid. Yuhadziru ma sana'u. Jadi nabi itu memang mengingatkan, memberikan warning ya, peringatan keras. Yuhadziru itu mengingatkan dengan peringatan yang amat sangat keras ya. Ma sana'u, apa yang mereka lakukan ya. Jadi di sini juga ya Imam Ibnu Hajar ya Al-Asqalani ya di dalam mensyarah hadis ini dalam Fathul Bari, beliau juga menyebutkan ya bahwa ini adalah az-zajru an ittikhadhil qubur masajid. Ini memang larangan, jangan sampai kuburan-kuburan itu dijadikan apa? Masjid. Wa ka'annahu arada an yubayyina anna fi'la dzalika madhmumun. Dan di sini Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa Imam Bukhari meletakkan bab ini sebenarnya ingin menegaskan bahwa perilaku seperti itu tercela ya. Madhmum itu tercela. Ya, jadi menjadikan kuburan kemudian dikasih apa? Masjid, atau masjid kemudian dikasih apa? Kuburan, ya gitu. Itu saja tercela, apalagi sekarang itu di Indonesia banyak kuburan-kuburan palsu. Ya, kuburan asli saja tercela, apalagi kalau kuburan apa? Palsu. Makanya saya katakan itu termasuk kriminal ya. Memalsukan kuburan-kuburan tujuannya untuk cuan ya. Jadi kan banyak itu kuburan, bahkan ada 70, 100 kuburan, bahkan merata gitu. Kadang satu orang kuburannya ada 5 gitu kan. Jadi ini termasuk perilaku yang sangat tercela ya. Entah atas nama itu wali atau atas nama habaib atau apa istilahnya ya, itu dipalsukan gitu ya. Memalsukan apa tadi? Kuburan, kemudian dikasih nama, dikasih label, dikasih masjid ya. Dan kuburannya itu dihias pernak-pernik dengan berbagai macam bunga gitu ya. Bunga-bunga, bukan bunga-bunga hidup, tapi bunga-bunga kayak gini nih dikasih. Kayak ngantin gitu kuburannya ya. Nah, kuburan-kuburan palsu seperti itu ya, atas nama kuburan keramat, ya kan, untuk mengundang masyarakat, ya kan, supaya ziarah ke situ. Ini termasuk perbuatan-perbuatan apa? Tercela jamaah sekalian ya. Jadi sekarang ya hati-hati ya, banyak kuburan-kuburan yang diistilahkan dengan kuburan keramat, tapi itu dipalsukan. Tapi itu diapakan? Dipalsukan. Nggak ada orangnya sebenarnya, dibuat-buat aja itu. Termasuk hati-hati kalau orang suka mendaki gunung itu, di gunung-gunung itu kan banyak kuburan-kuburan palsu itu. Kuburan palsu itu tiba-tiba ada kuburan gitu kan, dipalsukan, nisannya dibuat-buat, tahunnya dibuat-buat. Akhirnya orang mengkeramatkan ya, dijadikan tempat pesugihan, dicari berkah, kemudian cari obat ke situ, ya cari wangsit ke situ, dan banyak itu kasus-kasus seperti itu ya. Kuburan-kuburan palsu ya. Atau kuburan-kuburan yang diapakan? Dikeramatkan. Kita tidak dilarang menziarahi kubur, itu enggak dilarang. Bahkan dianjurkan. Yang dilarang itu adalah mensalahgunakan apa? Kuburan. Nah itu. Makanya dulu kenapa para sahabat di awal-awal Islam itu dilarang ziarah kubur? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ya. Aku pernah melarang kalian dari ziarah apa? Kubur. Karena itu salah satu yang dikhawatirkan Nabi tadi. Dikhawatirkan menyalahgunakan apa tadi? Kuburan ya.
disalahgunakan, dikeramat-keramatkan kan gitu. Itu yang dikhawatirkan Nabi sejak dulu ya. Nah, kemudian ketika para sahabat imannya sudah kokoh, sudah kuat, Nabi kemudian mengatakan fazuruha ya, maka sekarang silakan ziarah apa? Kubur, karena ziarah kubur itu mengingatkan kematian, ya kan? Ziarah kubur itu kita bisa mendoakan, ya kan, orang tua kita, saudara kita. Ziarah kubur itu bisa membuat kita itu ingat akhirat. Nah gitu dah. Jadi bukan malah disalahgunakan tadi ya. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan jangan mengikuti perilaku orang-orang Yahudi ataupun Nasrani yang hulu ya, terlalu berlebih-lebihan di dalam masalah apa tadi? Kuburan ya, di dalam masalah apa? Kuburan ya. Kuburannya sudah meninggal dikuburkan di pemakaman gitu kan. Nah, di dalam aturan fikih itu jangan terlalu ditinggikan gitu ya, apalagi dikasih rumah, dikasih masjid, nggak usah. Kuburan biasa aja ya. Jangan lebih dari 1 jengkal. Ya udah biasa tanahnya asli saja, nggak usah ditambah-tambahin. Tanah baru tidak usah dikasih apa namanya itu? Kijing ya, atau tahu kijing? Nggak tahu ya, apa itu istilahnya dikasih keramik-keramik itu nggak usah ya. Jadi biasa aja dikasih tanda aja gitu ya. Nggak usah dibikin megah-megah apa kuburannya ya, kayak kuburan orang-orang Cina atau kuburan-kuburan agama-agama di luar Islam ya. Jadi lihat aja itu kuburan di Baqi itu ya, kuburan 10.000 para sahabat ya sudah gitu aja. Jadi tanah yang asalnya tanah asli di situ ya sudah nanti dikasih tanda batu saja gitu. Itu kuburan para sahabat. Ya kan? Kuburan putri Nabi, istri Nabi ya. Ya. Di Baqi atau di Ma'la itu ya seperti itu cara menguburkan apa? Yang syar'i itu seperti itu, ya. Jangan mengikuti tren, kadang kuburan itu malah dikasih cat hijau, kuning, merah, kelabu, ungu. Itu kan banyak itu sekarang itu ya. Nisan-nisannya itu dicat macam-macam. Itu udah dijelaskan oleh para ulama juga ya. Jadi kuburan itu tidak usah dikasih warna-warni atau pernak-pernik. Itu sudah ada sebenarnya. Cuman karena kita itu apa? Karena masa orang mati nggak di apa kasih apa namanya kesan yang mewah, wong dulunya orang kaya raya kan gitu dah. Itu perasaan, beragama berdasarkan hanya sekedar apa? Perasaan, bukan berdasarkan syariat gitu. Jadi sederhana aja kalau menguburkan ya, itu sederhana saja, tidak perlu apa tadi? Berlebih-lebihan, tidak perlu apa tadi? Berlebih-lebihan ya. Tidak perlu dijadikan masjid, tidak perlu dikasih masjid ya. Atau jangan pula menguburkan mayat di dalam apa? Masjid. Jangan ya. Kan dalilnya ngikuti Nabi tidak ya. Jadi Nabi itu bukan dikuburkan di dalam masjid. Nabi itu dikuburkan aslinya adalah di mana? Di rumah beliau. Memang sunnahnya sudah pertemuan sebelumnya sudah Ustaz jelaskan, memang sunnatul anbiya ya, sunnahnya para nabi itu dimakamkan di tempat di mana beliau diwafatkan ya. Nabi wafatnya di kamar Aisyah ya udah di situ, dimakamkan di situ. Nah adapun sekarang kelihatannya berada posisinya di dalam masjid, itu kena perluasan masjid. Kena perluasan apa? Masjid, bukan di dalam masjid aslinya. Jelas ya jamaah ya, makanya dibuat pagernya di situ ya. Nah, orang awam itu melihatnya, oh kuburannya Nabi di dalam apa? Masjid. Ini yang harus diluruskan ya. Ini yang harus diapakan? Diluruskan ya. Jadi sekali lagi tidak perlu jamaah wasiat, nanti kalau saya mati kuburkan ya di masjid, tempat masjid yang saya wakafkan, nggak usah. Atau kadang orang dikuburkannya di tempat mihrab, tempat imam. Ada kan? Iya, pernah lihat. Atau terkadang dikuburkannya di sebelah kanan gitu. Saya lihat itu banyak itu masjid-masjid seperti itu ya. Jadi itu salah kaprah ya. Salah apa? Kaprah. Salah kaprah itu apa ya? Salah alamat ya. Atau salah persepsi ya. Atau salah cara ya.
Jadi menguburkan mayit di dalam apa? Masjid ya. Jelas jamaah ya. Jadi terkadang disalahgunakan, dimanfaatkan ya atas nama makam wali atau nama makam abaib atau makam sesepuh atau makam punden ya, pendiri kampung itu misalkan ya, dibikinlah makamnya itu yang apa, gede gitu ya, nanti dikunjungi jutaan orang atau dikunjungin apa, ribuan orang, nanti itu jadi cuan itu, akhirnya disalahgunakan kan, akhirnya ditarik apa, banyak orang minta terus yes, jadi inilah jadi semacam apa, tujuan-tujuan duniawi gitu, tujuan-tujuan apa, duniawi. Makanya Nabi mewanti-wanti, dan ini adalah salah satu wasiat terakhir ya. Salah satu wasiat apa? Terakhir yang jarang diketahui umat ini. Memang banyak dai-dai penceramah itu menjelaskan salah satu wasiat Nabi terakhir disuruh sholat. Iya, sholat. Ya. Tetapi ada pesan lain yang jarang disampaikan. Ya, salah satu pesan yang jarang disampaikan di pengajian-pengajian itu adalah pesan hadis ini, ya, yaitu tadi Nabi mewanti-wanti jangan sampai umatnya mengikuti perilaku orang Yahudi, Nasrani yang menjadikan apa tadi, kuburan sebagai apa tadi, masjid, ya, kuburan sebagai masjid. Bahkan Ibnu Hajar di sini mengatakan ya, tidak hanya kuburan saja di dalam masjid yang kemudian itu tercela. Bahkan masalah ini apa? Gambar, nah gitu ya. Ya, sawaun kana ma'at taswirin amla. Baik itu diikuti ada gambar di dalam masjid atau tidak. Jadi tetap nggak boleh ya. Artinya gini, termasuk kemarin yang sudah kita jelaskan, termasuk yang dilarang itu adalah bagaimana menghiasi masjid ya dengan foto-foto ataupun dengan gambar-gambar ya. Ya. Dengan foto-foto, gambar-gambar ataupun patung-patungan ya, patung ya. Arca-arca. Walaupun itu di atas namakan dekorasi atau atas nama apa istilahnya ya? Pernak-pernik untuk keindahan masjid, tetap tidak boleh, walaupun itu gambarnya Pak Presiden maupun Wapres, tidak boleh ditaruh di dalam apa, ruang sholat masjid ya. Kalau mungkin di kantor masjid silahkan, tapi kalau ruang sholat tidak boleh ya. Walaupun ada aturan harus naruh gambar Pak Presiden sama Wapres kan ya di kantor-kantor negara atau lembaga-lembaga resmi, tapi kalau untuk masjid gambar siapapun, entah gambar pewakaf atau gambar presiden, tidak boleh dipasang di mihrab misalkan ya, atau di tembok-tembok. Karena saya masih lihat di Bogor ini ada masjid yang memasang foto gede gitu di sebelah sini, sebelah sana, masih ada di daerah sini nih ada ya. Tahu kan jamaah? Belum tahu masjidnya, di situ ada ya. Jadi itu tidak boleh ya, tidak apa? Dibolehkan ya memasang apa? Gambar atau meletakkan patung ya, atau kuburan di dalam apa tadi, masjid. Ini salah satu pesan yang diingatkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Yuhadziru ma sona'u ya, yuhadziru ma sona'u. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul mengingatkan ya, memberikan peringatan keras ya, ya terhadap apa yang mereka lakukan ya, terhadap apa yang mereka apa lakukan ya. Jelas ya jamaah ya. Jadi ini perilaku orang-orang Yahudi Nasrani tadi ya, yang menjadikan ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ya. Kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim ya wa salihihim masajid. Nah di dalam riwayat yang lain itu orang-orang soleh mereka. Jadi tidak hanya para nabi ya, orang-orang soleh pun ya, kuburan mereka dijadikan apa tadi? Masjid. Ya dijadikan apa? Masjid. Qala haddatsana. Ini hadis yang lain ya dari Imam Bukhari.
Beliau mengatakan haddatsana Abdullah ibnu Maslamah an Malikin an ibni Shihabin an Sa'id ibni al-Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, qatalallahu al-yahud, qatala, mudah-mudahan Allah membinasakan, ya, qatalallahu, Allah mudah-mudahan membinasakan, Allah membinasakan al-yahuda, orang-orang Yahudi. Ittakhadhu, mereka menjadikan kubura anbiya'ihim, kuburan-kuburan para nabi mereka, ya, masajid, sebagai masjid, ya. Nah, di dalam riwayat yang lain tadi itu wasalihihim, ya, dan juga orang-orang soleh di antara mereka itu dijadikan apa? Masjid, ya. Jadi kuburan-kuburan orang soleh mereka dijadikan apa? Masjid, ya. Jadi itu peringatan lagi nih. Ini riwayat yang lain, ya. Bahkan redaksinya tidak hanya la'anallah, ya, tidak hanya laknatullah, ya, tetapi juga qatalallah, ya, Allah membinasakan. Mudah-mudahan yang seperti itu dibinasakan, ya. Saking apa tadi? Kerasnya Nabi memberikan apa tadi? Peringatan, ya. Jadi jangan sampai kuburan itu dijadikan apa tadi? Masjid. Jangan dijadikan sebagai apa? Masjid, ya. Jangan sampai dijadikan apa tadi? Masjid, ya. Baik itu para nabi maupun apa? Orang-orang apa tadi? Saleh, ya. Karena dulu, ya, di zaman pasca wafatnya apa namanya, para nabi dan juga para generasi orang-orang soleh itu, ya, itu para orang-orang solehnya itu ketika mati itu tadi dibuatkan gambar ataupun patung atau kuburan tadi itu yang kemudian akhirnya disembah, ya. Makanya di zaman Nabi Nuh tadi, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ya. Jadi ini salah satu fenomena terjadi kesirikan di zaman Nabi Nuh itu, ya. Jadi salah satu dakwah ketika Nabi Nuh itu menyeru kaumnya itu, salah satu yang diingatkan itu masalah ini. Masalah kesyirikan yang disebabkan melampaui batas di dalam menyembah orang-orang soleh, ya. Nah, ketika itu Nabi Nuh memerintahkan supaya yang namanya berhala, ya, yaitu Suwa, Yaghuz, Ya'uq, Nasr, itu nama-nama aslinya adalah dulu nama orang soleh itu. Ketika sudah wafat, kemudian masyarakat membuat gambar atau patung untuk mengenang apa tadi? Jasa, ya. Jasa mereka yang telah mendidik masyarakat, ya. Nah, kemudian lama-kelamaan itu disembah, lama-kelamaan diapakan? Disembah. Maka datanglah Nabi Nuh tadi itu untuk apa? Memberikan peringatan supaya kembali menyembah kepada Allah, bukan menyembah kepada berhala-berhala ini. Tetapi para pembesar kaumnya Nabi Nuh tadi itu mereka tetap ngeyel. La tadharunna alihatakum. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jadi udah dipertuhankan gitu. Wala tadharunna wadda. Jangan kamu tinggalkan apa? Wad. Wala suwa'a. Suwa' itu nama orang-orang soleh aslinya, ya. Wala Yaghuz dan Yaghuz. Jangan juga ditinggalkan. Wa Ya'uq. Wa Nasr dan Nasr. Ini 5, ya, disebutkan oleh Ibnu Katsir juga di dalam tafsirnya itu. Jadi asalnya itu adalah 5 dai atau 5 orang-orang soleh yang ketika di masa
Nabi Nuh itu ya, yang ketika di masa Nabi Nuh itu sudah dijadikan apa tadi? Berhala, patung-patung itu yang dijadikan berhala, yang dipertuhankan, yang disembah ya. Jadi kasus pertama kali terjadi kesyirikan ya, yang disebabkan oleh perilaku melampaui batas tadi, mematungkan ya atau menggambar ya orang-orang soleh pasca kematiannya, ini menjadi salah satu sarana yang disalahgunakan masyarakat sehingga apa? Jatuh ke dalam apa tadi? Kesyirikan ya. Itu di zaman Nabi Nuh. Nanti sampai terus zaman-zaman setelahnya juga sama kasusnya, hampir sama. Nah, ketika di zaman Nabi Musa juga sama ya. Nah, ketika di zaman Nabi Musa, ketika Nabi Musa itu selama 40 hari ya, berada di Turi Saina ya, dan meninggalkan kaumnya, maka kemudian di tengah-tengah masyarakat, karena tidak ada pengganti waktu itu dan Nabi Harun dianggap lemah oleh masyarakat, dibuli, maka tiba-tiba muncul satu tokoh palsu namanya Musa Samiri ya, Musa Samiri ya. Nah, Musa Samiri ini bikin provokasi, jadi mengumpulkan berlian-berlian atau materi-materi yang kemudian dilunakkan ya, dan dicor, dibuat menjadi patung anak sapi, yang kemudian Bani Israel itu akhirnya menyembah apa tadi? Patung anak apa? Sapi atau pedet itu ya. Jadi orang nyembah sapi itu udah ada. Kalau sekarang orang-orang di India nyembah sapi, ya, sapi dijadikan Tuhan, itu sejak dulu sudah ada. Ya. Jadi menyembah benda itu dari dulu sudah apa? Sudah ada. Ya. Makanya tadi jangan sampai menyalahgunakan kuburan tadi ya. Ya, jangan sampai menyalahkan kuburan tadi itu sebagai sarana apa tadi? Kesyirikan. Ya, itu yang dilarang di dalam apa? Hadis ini. Orang tidak dilarang untuk ziarah kubur, ya, mendoakan ahli kubur, itu enggak ada yang dilarang. Yang dilarang itu menyalahgunakan, mengkeramatkan. Nah itu. Yang dilarang itu adalah apa? Mengkeramatkan. Entah itu kuburan orang soleh atau kuburan punden pendiri suatu kampung ya, atau penemu suatu gunung misalkan, ya kan, tidak perlu dikeramatkan, tidak perlu diapakan, dikeramatkan. Jelas jemaah ya. Jadi ini maksud dari bab wasiat Nabi SAW, termasuk wasiat terakhir, jangan berperilaku seperti perilakunya orang Yahudi Nasrani yang menjadikan kuburan sebagai apa tadi? Masjid ya. Itu penyalahgunaan apa masjid. Jadi sekali lagi ya jamaah ya, khususnya jamaah, jangan menaruh kuburan di depan mihrab. Karena saya lihat di Bogor ini hampir mayoritas masjid-masjid itu ya, ketika ada orang soleh meninggal kemudian kuburannya ditaruh di mana? Di mihrab. Itu saya baru melihat itu di Bogor ini ya, banyak itu. Ya, walaupun masing-masing masyarakat kita itu ya ada yang ditaruhnya di dalam, ada yang ditaruhnya di mihrab, tapi di dalam masjid gitu. Ya itu yang kemudian perlu diingatkan. Mungkin nanti masyarakat berontak, menentang dan seterusnya, ya kita mengingatkannya dengan cara yang baik. Bacakan hadis ini. Ini adalah wasiat siapa? Nabi SAW. Kalau mereka kemudian membantahkan kuburan Nabi di dalam masjid, kemudian dijelaskan ya, beritahu ya sejarah ya, sejarah makam Nabi SAW, bahwa makam Nabi itu aslinya bukan di dalam masjid. Nabi itu dikuburkan, dimakamkan di mana? Di kamar Aisyah, di kamar beliau ya, istri beliau. Kemudian terjadi apa? Pelebaran apa masjid. Walaupun waktu itu memang para ulama ya sudah menentangnya, artinya berbeda pendapat waktu itu.
Termasuk ketika prosesi penghancuran kamar-kamar istri Nabi itu ditentang oleh sebagian kibarul ulama ya, tabi'in waktu itu ya. Salah satu alasannya adalah ketika rumah-rumah Nabi atau kamar-kamar Nabi ini dihancurkan ya dan ditabrak dengan perluasan Masjid Nabawi yang sampai sekarang begitu luas, itu khawatirnya menghilangkan jejak sejarah supaya umatnya tahu bahwa Nabi yang Sayyidul Anbiya wal Mursalin rumahnya itu sesederhana ini gitu loh. Jadi sampai dari ulama tabi'in itu kemudian meletakkan tangannya di atap rumah Nabi. Jadi rumah Nabi atau kamar Nabi itu setinggi orang berdiri sambil melambaikan tangannya. Seperti itulah rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi dulu memang terjadi perbedaan tadi itu di antara ulama waktu itu ketika ingin memperluas apa makam Nabi. Ketika di zaman Umar juga nggak ditabrak itu. Ya, perluasan Masjid Nabawi itu tidak sampai nabrak apa makam apa Nabi. Itu kemarin sudah saya jelaskan itu sejarah panjang tentang makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang intinya sebenarnya makam Nabi bukan di dalam apa masjid, tetapi apa ketabrak perluasan masjid. Itu yang harus diingatkan kepada masyarakat. Karena kalau tidak ngerti sejarah ini dikira makam Nabi itu diletakkan di dalam apa masjid sehingga nanti dia pulang kampung dari umroh, dari haji, dari ziarah makam Nabi, oh makam Nabi dalam masjid. Kalau gitu kalau saya mati atau kalau ada orang soleh mati dimakamkan di dalam masjid. Nah itu yang keliru ya. Itu yang apa? Yang keliru. Jadi jangan terlalu apa berlebih-lebihan. Jelas ya jamaah ya. Ya memang kita memuliakan orang-orang soleh itu memang wajib, tapi jangan terlalu apa berlebih-lebihan. Sampai orang itu saya lihat ya di YouTube itu ya dan di beberapa tempat itu orang itu sampai apa ya di depan makam itu sampai la ilah jadi gini-gini sampai kesurupan gitu kadang ya. Jadi bukan zikir lagi malah kesurupan gitu ya, atau malah aneh-aneh gitu. Jadi makam sampai diapain gitu ya. Jadi ini perlu diingatkan masyarakat ya, perlu diapakan diingatkan jangan sampai terlalu apa tadi berlebih-lebihan ya, terlalu hulu ya. Masih ada berapa menit nih? 5 menit ya. Tambah satu hadis lagi ya. Jamaah sekalian diberkahi oleh Allah. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura ya. Bab tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan untukku ya tanah bumi ini sebagai masjid wa tahura dan sebagai alat sarana untuk sesuci ya. Jadi bumi yang luas ini terbentang dimanapun kita berada, entah di hutan, di daratan, dimanapun kita berada, di kampung, di kota, ya terserah, di padang pasir, dimanapun, bumi ini suci. Kita boleh menjadikannya sebagai apa tadi? Masjid. Dan boleh dijadikan sarana untuk bersuci ya. Debunya itu loh, tanahnya itu bisa dijadikan sarana untuk tayamum, bisa dijadikan untuk apa? Tayamum ya. Qala haddatsana Muhammad bin Sinan qala haddatsana Hushaimun qala haddatsana Sayyar huwa Abul Hakam qala haddatsana Yazidul Fakir qala haddatsana Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan." U'titu aku diberikan khamsan, 5 perkara. Lam yu'tahunna tidak diberikan 5 perkara tersebut ahadun seorang pun minal anbiya'i dari para nabi qabli sebelumku. Jadi ada 5 perkara yang ini hanya dimiliki dan diberikan oleh Allah untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Ini enggak diberikan kepada umatnya Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai Nabi Isa. Ya, umat terdahulu nggak ada itu 5 perkara ini, dan ini hanya ada pada Nabi dan juga untuk umatnya. Apa itu?
Nusirtu birru'bi masirata syahrin, ya. Nusirtu, aku ditolong, ya, birru'bi, dengan dijatuhkannya rasa takutnya di hati musuh, ya. Jadi lihat ya wibawa umat Islam waktu itu, ya. Jadi aku ditolong, salah satunya adalah dibuat gentar, ya, di dalam dada di musuh itu masirata syahrin, jarak tempuh perjalanan 1 bulan. Jadi dulu orang-orang kafir, ya, termasuk kafir Quraisy, orang-orang Yahudi dan seterusnya itu gentar dengan umat Islam itu, takutnya itu jarak 1 bulan perjalanan itu udah takut gitu. Saking apa? Wibawanya umat apa? Islam itu. Diberikan Allah kepadaku itu, ya. Wa ju'ilat li al-ardu masjidah. Jadi tadi kenapa kok musuh-musuh Islam itu gentar, tidak berani, ya, menghadapi Nabi dan sahabat waktu itu, ya karena memang mereka itu orang-orang yang ikhlas, ya, orang-orang yang memang memperjuangkan agama Allah secara totalitas, ya. Akidahnya, akhlaknya, ibadahnya itu kokoh gitu. Tapi kenapa di akhir zaman itu umat Nabi kok kayak buih di lautan? Yang itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Sebab penyakit wahan, ya, ubud dunya wa karuhiyatul maut. Karena umat Islam di akhir zaman itu terlalu cinta dunianya, ya, nggak mau berjuang, nggak mau berkorban, ya, ya kan, dan takut mati gitu, nggak mau berjuang, dia takut mati karena saking cintanya dunianya tadi. Nah, itu yang menyebabkan pamornya umat Islam, wibawa umat Islam itu turun gitu. Jadi malah jadi rebutan gitu, diinjek-injek, ya, atau dikerumunin oleh orang-orang yang lapar saat melihat di meja ada hidangan lezat. Jadi rebutan gitu, ya. Ini sangat menyedihkan, ya. Iya kan? Sangat menyedihkan. Itu di akhir zaman. Tapi ketika umat Islam itu kembali izahnya tadi, ya, ini akan dikembalikan pula wibawa ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ju'ilat li al-ardu masjidah. Ini yang ada kaitannya dengan bab, ya, dan dijadikan untukku al-ardu, bumi, ya, masjidan sebagai masjid. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa mendirikan masjid, ya. Jadi semua bumi yang hamparannya begitu luas itu, di dalam negeri, luar negeri, di barat, di timur, utara, selatan, semua bumi ini dimanapun kita berada bisa kita jadikan sebagai apa? Masjid. Bisa dibangun masjid di situ dan bisa dijadikan tempat untuk apa? Sujud. Misalkan kalau kita lagi perjalanan kaki atau apa gitu, ya, kok nggak ketemu masjid dimanapun, kok ada sawah di situ atau ada tempat rest area, udah sholat aja gitu, sah, karena semua bumi ini adalah apa? Bisa dijadikan untuk masjid atau tempat sujudnya. Itu keutamaannya. Kalau dulu tidak, kalau umat-umat terdahulu tidak diizinkan seperti itu. Tidak semua bisa dijadikan tempat apa? Salat. Harus tempat tertentu gitu. Nah, kita diberikan kelonggaran ini, ya. Dimanapun itu kita berada, bumi kita pijak bisa dijadikan masjid wa tahura, dan sebagai sarana untuk apa? Bersuci, ya. Tahur, ya. Debunya itu, tanahnya itu bisa untuk apa? Tayamum. Sebagai pengganti apa tadi? Air. Kalau nggak ada air, bisa dijadikan pengganti untuk wudhu ataupun jinabah, ya. Untuk mandi besar, ya. Diganti dengan tayamum tadi. Wa ayyuma rajulin, dan dimanapun berada, ya, seorang itu min ummati, dari umatku, adrokathu as-salat, menjumpai ia as-salatu salat, fal yusalli, maka segera salat, ya. Makanya dimanapun kita berada, kalau udah masuk waktu salat, ya udah berhenti salat di situ. Di mana itu? Ya di mana aja di situ kita berhenti gitu, ya. Karena semua tanah ini adalah suci untuk apa? Tempat apa? Salat atau sebagai masjid. Wa ukhillat li al-ghanaim,
dan dihalalkan untukku al-ghanaim, ghanimah ya, ghanimah, rampasan perang ya. Jadi kita itu nggak boleh merampas hak orang lain, itu haram. Tapi kalau kondisinya perang, kayak misalkan apa, Palestina atau Gaza melawan Zionis nih, kemudian Hamas bisa menaklukkan tentara Zionis itu, ditembak mati, kemudian di situ ada tank, ada senjata, ada apa, boleh diambil itu. Itu namanya apa? Ghanimah, halal itu. Rampasan perang itu apa? Halal, namanya ghanimah. Itu hanya diberikan untuk umat Nabi, umat yang lain tidak. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumi khassah, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ya kepada kaumnya secara khusus ya. Jadi para nabi itu, semua para nabi yang jumlahnya ada 124.313 rasul itu ketika mereka diutus hanya untuk satu zona saja, satu tempat saja. Ya. Hanya untuk satu kaumnya saja. Sifatnya lokal, bukan global, nah gitu. Sementara aku, nah ini, wa bu'istu ilan nasi kafatan, dan aku diutus untuk seluruh manusia secara global, secara keseluruhan. Jadi dakwahnya Nabi, risalah Nabi itu adalah rahmatan lil alamin, global, untuk seluruh alam gitu. Tidak hanya untuk orang Arab saja, untuk orang Indonesia, untuk orang Jepang, untuk orang Malaysia, Barat, Timur, ya, Eropa dan seterusnya, kutub utara, kutub selatan, ya semuanya. Itu masuk dalam kategori dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima adalah wa u'titu syafa'ah, dan aku diberikan apa? Syafaat, ya. Ini adalah 5 keistimewaan yang khusus Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada apa? Umatnya. Ya, ini keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umat-umat para nabi terdahulu. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.